wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trihandayani dengan NIM B100240452. Pada presentasi ini saya akan membahas manajemen kas sebagai bagian dari tugas UAS mata kuliah dasar-dasar manajemen keuangan. Soal manajemen kas, pertanyaan dalam tugas ini ada 4. Yang pertama, hitung rasio likuiditas current ratio, quick ratio perusahaan selama 3 tahun terakhir. Yang kedua, analisis komponen arus kas dari aktivitas koperasi, apakah koperasi perusahaan menghasilkan kas yang sehat. Yang ketiga, identifikasi kebijakan investasi dan pendanaan perusahaan dari arus kas investasi dan pendanaan. Apakah perusahaan agresif berinvestasi atau justru melunasi utang. Yang keempat, berdasarkan temuan Anda, bagaimana kondisi likuiditas perusahaan? Apakah ada tanda-tanda masalah kas? Berikan saran sederhana untuk perbaikan manajemen kas. Lalu saya akan menjawab secara berurutan berdasarkan data perusahaan. Pertama, hitung rasio likuiditas, current ratio, quick ratio perusahaan selama 3 tahun terakhir. Current ratio dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar, sedangkan quick ratio dihitung dari aset lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi kewajiban lancar. Semakin tinggi rasio, semakin aman kondisi kas perusahaan. Angka-angka berikut berasal dari laporan keuangan yang disajikan dalam juta rupiah dan telah dikonversi ke dalam satuan miliar rupiah. Pada tahun 2022, aset lancar perusahaan sebesar 34,18, persediaan 0,71 dan kewajiban lancar 12,16. Pada tahun 2023, aset lancar turun menjadi 33,62, persediaan relatif stabil sebesar 0,71 dan kewajiban lancar meningkat menjadi 12,82. Selanjutnya, pada tahun 2024, aset lancar turun menjadi 26,34, persediaan menurun menjadi 0,3 dan kewajiban lancar juga turun menjadi 10,04. Berikut hasil perhitungan current ratio perusahaan selama 3 tahun terakhir. Tahun 2022, current ratio 34,18 dibagi 12,16 hasilnya 2,81. Tahun 2023, current ratio 33,62 dibagi 12,82 hasilnya 2,62. Tahun 2024, current ratio 26,34 dibagi 10,04 hasilnya 2,62. Kesimpulannya, karena seluruh current ratio lebih dari 2, perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendek dengan baik, sama dengan likuiditas aman. Berikut hasil perhitungan quick ratio perusahaan selama 3 tahun terakhir. Tahun 2022, quick ratio 34,18 dikurangi 0,71 dibagi 12,16 hasilnya 2,80. Tahun 2023, quick ratio 33,62 dikurangi 0,71 dibagi 12,82 hasilnya 2,62. Tahun 2024, quick ratio 26,34 dikurangi 0,03 dibagi 10,04 hasilnya 2,62. Kesimpulannya, karena rasio lebih dari 2 menunjukkan perusahaan memiliki aset sangat liquid, bahkan tanpa mengandalkan persediaan kas aman untuk bayar utang jangka pendek. Selanjutnya, yang kedua, analisis komponen arus kas dari aktivitas operasi. Apakah operasi perusahaan menghasilkan kas yang sehat? Pada tahun 2024, arus kas operasi masih negatif sebesar 622 miliar. Namun kondisi ini membaik 86% dibanding tahun 2023 yang negatif 4.325 miliar. Komponen utama arus kas operasi tahun 2024 adalah penerima kas dari pelanggan 18,88 miliar, pembayaran kepada pemasok 2,79 miliar, pembayaran kepada karyawan 7,98 miliar, pinjaman bersih kepada pengguna 1,23 miliar. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh pengurangan insentif pelanggan setelah dekonsolidasi Tokopedia, sehingga kas operasional menjadi lebih efisien dan tidak lagi banyak keluar untuk subsidi pelanggan. Jadi
Jadi apakah operasi perusahaan menghasilkan kas yang sehat? Belum, karena arus kas operasi masih negatif dan masih mengonsumsi kas. Namun perusahaan sudah mendekati positif, ditunjuk oleh EBITDA adjusted yang sudah positif 327 miliar dan pendapatan bersih 8%. Artinya operasi mulai membaik dan mengarah ke kondisi yang sehat. Selanjutnya nomor 3, identifikasi kebijakan investasi dan pendanaan perusahaan dari arus kas investasi dan pendanaan. Apakah perusahaan agresif berinvestasi atau justru melunasi utang? Berdasarkan arus kas investasi dan pendanaan dapat disimpulkan bahwa PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk menerapkan kebijakan investasi yang tidak agresif dan lebih selektif karena perusahaan mengurangi belanja modal serta fokus efisiensi aset. Di sisi pendanaan, perusahaan menunjukkan kebijakan yang hati-hati dan mengurangi porsi utang sehingga struktur keuangan tetap terjaga. Artinya, perusahaan lebih menekankan stabilitas keuangan dibanding ekspansi besar melalui investasi. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir, berdasarkan temuan Anda bagaimana kondisi likuiditas perusahaan, apakah ada tanda-tanda masalah kas? Berikan saran sederhana untuk memperbaikan manajemen kas. Berdasarkan laporan arus kas dan rasio likuiditas tahun 2022 sampai 2024, PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk memiliki kondisi likuiditas yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai current ratio dan quick ratio yang berada di atas 2, serta saldo kas dan setara kas yang masih besar pada tahun 2024. Meskipun perusahaan masih mencatat rugi bersih, tidak terdapat indikasi masalah kas yang signifikan karena perusahaan tetap mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oleh karena itu, risiko kesulitan likuiditas perusahaan tergolong rendah. Untuk itu, saran perbaikan manajemen kas yang pertama, mempertahankan likuiditas yang kuat dengan terus meningkatkan efisiensi operasional agar arus kas dari aktivitas operasi dapat berkelanjutan. Yang kedua, mengendalikan investasi agar selaras dengan kemampuan kas perusahaan sehingga tidak menekan likuiditas jangka pendek. Yang ketiga, mengoptimalkan pengolahan piutang dan persediaan agar perputaran kas menjadi lebih cepat dan stabil. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.